Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Nafila, mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Pada video ini akan membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional sebagai tugas filosofi pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau wafat pada 26 April 1959. Kiprahnya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan di zaman penjajahan Belanda menjadikan beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari lahirnya menjadi Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntutan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebelum kemerdekaan itu dimulai pada tahun 1854, tahun 1920, dan tahun 1922. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan telah ada pada zaman Belanda menduduki Indonesia. Belanda mendirikan banyak sekolahan di Indonesia saat itu bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja profesional. Pendidikan pada tahun 1854 berdirinya Bumi Putra. Pendidikan ini bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai dan diajarkan hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan pada tahun 1920 sampai 1922. Pada tahun 1920 lahirlah ide-ide cemerlang untuk perubahan dalam pendidikan dan pengajaran yang terbentuknya Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Pendidikan tersebut sebagai pintu gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bangsa dan sekaligus sebagai jiwa rakyat untuk merdeka. Sesudah kemerdekaan, nyatanya pendidikan masih membelenggu. Seorang guru hanya mementingkan hasil dibandingkan proses, seorang guru tidak terbuka terhadap perkembangan teknologi, kurikulum yang masih sering berganti, guru fokus menyelesaikan materi, selain itu, guru menutup adanya perkembangan zaman. Adakah solusi dalam menghadapi pendidikan yang membelenggu? Perubahan-perubahan kurikulum menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan pendidikan dengan terus dirancang sesuai kebutuhan dalam pendidikan. Salah satunya pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menerapkan profil Pancasila yang membutuhkan seorang guru profesional seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan kreatif. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga pada kegiatan pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik. Hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Imarsal Suntulodo, Imatio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Refleksi setelah mempelajari perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk mengapresiasikan apa yang diminati dengan arahan dan tuntunan guru. Dengan begitu, sebagai guru harus mengenali karakteristik peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Apa yang dapat segera Anda terapkan dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan yaitu dengan menanamkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, kita harus sadar akan tugas sebagai pendidik untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan berpihak kepada peserta didik. Selain itu, menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sehari-hari. Sekian penjelasan saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat.